اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. من قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berbahagia Haji Jamat bin Haji Bisnin, mengurusi badan dakwah daerah Kuala Penyu, berusaha Tanah Jemardan, mengurusi Masjid Nur Hidayah, Kampung Palu, Timur, mengurusi seluruh ahli jalan kuasa masjid, tuan imam, para guru, para asatizah, tuan haji, ibu-ibu hajat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita urapakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal tahun 2024 Masehi, dan ini adalah kuliah pertama kita bagi tahun 2024 Masehi ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan daripada agama ini, sama ada yang menjadi ketetapan kewajiban kepada kita ataupun perihal sunat ataupun sunnah yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah kita kerjakan, yang telah kita laksanakan, dirikan. Mudah-mudahan ada perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita ganjaran pahala, insyaallah. Salawat dan salam kajian besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarganya, para sahabat baginda, para alim ulama dan mereka yang mengikuti akan jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan dan kepahaman, lalu kita ada usaha untuk menghidupkan segala sunnah yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seharian, insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan membacakan akan satu kitab yang telah disusun oleh seorang ulama besar. Tidak lain tidak bukan maksudnya untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah benar-benar di penghujung kita pun tidak tahu bila kapan, bila mati dan bila kiamat.
Namun yang jelas kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jalan selamat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas maksud itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan membacakan satu kitab supaya sama-sama kita memahami hakikat hidup kita ini, kemana hal tujuannya dan apa maksud hidup ini, dan kenapa kita beragama dan kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini yang dinamakan Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Syarh Al-Wasiyah As-Siddiqiyah. Kitab asalnya itu Wasiyah As-Siddiqiyah, wasiat yang baik-baik, yang disusun oleh Al-Alama Syekh Muhammad bin Al-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Lalu kitab itu disyarahkan oleh anaknya sendiri. Wah, luar biasa. Asalnya ayahnya menyusun, mengarang kitab itu, namanya Wasiyat Siddiqiyah, lalu disyarahkan oleh anaknya sendiri, artinya alim. Dan anaknya itu ialah Al-Muhaddis Al-Alama Syarif Said Abdul Aziz bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Idris Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sering saja yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sebutkan berulang kali di dalam Al-Quran itu ialah perihal tentang takwa. Maka kata penyusun kitab ini, Syekh Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala, katanya, "Ba'du fa'usikum bitaqwallah." Kata Syekh Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, katanya, "Wa ba'du fa'usikum bitaqwallah." Dia berpesan, penyusun kitab ini berpesan, katanya, "Saya berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Di awal bab ini bab yang kedua ataupun tajuk yang kedua daripada kitab ini, dia memberi satu pesanan kepada kita, wasiatlah, wasiat. Dan dalam agama ini ada anjuran untuk berwasiat. Dan begini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sentiasa berwasiat. Sehingga para alim ulama menyatakan hendaklah kita berwasiat sebelum tidur. Tuliskan, kasih tahu istri kan, saya ada hutang ini, terutama sekali hutang, supaya nanti tidak dipertikaikan. Gitu. Dia berhutang, lalu meninggal dunia, dan dia tidak pernah khabarkan dia ada hutang kepada si fulan. Lalu si fulan menuntut, dia bertemu dengan ahli waris. Almarhum itu pernah berhutang dengan saya, kami tidak tahu. Boleh juga kita kata gitu kan? Boleh, karena tidak ada makluman, tidak ada wasiat. Sebab itu penting, berwasiat itu penting. Bukan wasiat tentang harta ya. Tapi wasiat yang sangat penting sekali ialah tentang takwa. Takwa. Sehingga kata penyusun kitab ini, katanya, "Wa ba'du fa'usikum bitaqwallah." Saya berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu pesanan, satu wasiat yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin ini, hendaklah kita memberi pesanan takwa. Seorang ayah, dia memberi pesan takwa kepada anak-anak dia. Seorang pemimpin, dia kena berwasiat memberi pesanan takwa kepada orang bawahannya. Seorang guru, hendaklah dia berpesan takwa kepada anak muridnya. Gitu. Sehingga saja apa saja kita punya level
dalam taraf sosial kita dalam masyarakat, maka hendaklah kita berwasiat takwa. Dan itu penting. Apa itu takwa itu? Berwasiat takwa. Takwa itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan takwa itu? Maka kata yang mensyarahkan kitab ini, penulis anak kepada Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala, itu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, kata dia, takwa itu bermaksud apabila seseorang hamba itu, kita, bila bicara hamba, kita, apabila bicara tentang hamba, kita kena paham nih, apabila membicarakan tentang hamba, dia ada satu konsep dia. Hamba itu sifatnya hina, maka dia tidak boleh sombong. Kenapa kita sholat? Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita hamba. Proses sholat itu saja sebenarnya tanda bagaimana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu wajar. Maka intipati dalam sholat itu, apabila orang yang sholat itu ialah proses penyucian dia punya jiwa. Maka apabila orang sholat dia masih rasa sombong lagi, maka ada something dalam sholat dia. Dia masih sombong dengan dia punya jawatan, dia masih sombong dengan kekayaan yang dia ada, harta dan macam-macam, keturunannya, bangsa dia, kaum dia. Maka dia ada something, dia ada masalah, the big problem, jiwa. Maka kata yang mensyarahkan kitab ini, takwa itu bermaksud apabila seseorang hamba itu berlindung. Ini kita mau paham, takwa itu apa? Berlindung. Berlindung daripada apa? Berlindung daripada perkara yang ditakuti dan dikhawatiri akan menimpa dirinya. Maka takwa ini merupakan perisai, benteng kepada diri kita. Daripada apa? Daripada apa saja yang boleh mendatangkan kekhawatiran sama kita, kerisauan sama kita. Maka apakah yang kita khawatir ini? Apakah yang kita risaukan ini, jemaah? Maka sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa itu, dia perlu ada sifat kerisauan, kekhawatiran yang akan menimpa pada dirinya. Bila terutama sekali nanti di yaumul mahsyar, itu yang kita risau. Maka kerisauan kita nanti di yaumul mahsyar itu, pada saat inilah kita fikirkan, bukan nanti. Oh nanti nggak tahu cuman. Ya kalaulah jika sekiranya baginda Nabi Muhammad SAW itu memberi syafaat sama kita, ataupun ada daripada kalangan itu yang memberi syafaat, mungkin, ataupun ada amalan kita yang memberi syafaat, ya mungkin lah, gitu, itu mungkin juga. Tapi wajar bermula daripada sekarang ini kita menimbulkan rasa ketakutan kita, rasa kekhawatiran kita, berlindung kita daripada apa? Daripada malapetaka ataupun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Dan itulah takwa itu. Maka yang dikatakan takwa seorang hamba kepada Tuhannya adalah dengan mentaati. Maka jalan kita berlindung, jalan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan kita lari, enggak, bukan kita bertapuk. Karena kelima berlindung itu mesti dia ada sesuatu yang menyembunyikan dia. Berlindung dari mana? Daripada tembok. Berlindung dari mana? Daripada benteng yang kukuh itu, 20 inci, 20 kaki. Dia punya tebal dah, supaya malakatul maut itu nak masuk, enggak, tetap masuk, tetap. Apa omong? Siap apa lagi? Ketak kembal bersusun-susun, ada. Itu tentara IDF itu, canggih-canggih juga itu, kan? Canggih-canggih dia punya peralatan. Satu orang lawan
lawan kasih satu orang lawan 60. Satu orang syahid daripada pejuang Palestin syahid satu, yang konyol 100. Berbalik lah. Itu berbalik itu. Gitu. Berani. Yalah, ada maksud, ada tujuan. Itu namanya takwa. Kenapa mereka sanggup? Karena ada tujuan dia, ada alat tuju dia. Selepas saya mati kemana? Dan kita begitu. Selepas aku mati ini aku kemana? Maka apabila kita memikirkan selepas saya mati ini kemana alat tuju saya, 2 saja alat tuju dia dijawab. Nggak ada 3, nggak ada 4. Dia 2 saja. Dan 2 itu pula pilihan. Satu namanya surga, dan satu namanya neraka. Dan ini produk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membicarakan tentang produk, sudah tentu ada pengguna dia. Dicipta satu-satu produk, tidak pengguna. Gila betul lah. Owner yang punya kilang itu gila. Dia cipta suatu, tapi tidak ada owner, tidak ada dia punya pengguna. Macam mana mau laris, macam mana mau terjual, kan? Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan syurga neraka itu sudah tentu ada dia pengguna. Dan penggunanya itu dapat dinilai ketika dia hidup, bukan dia sudah mati, ataupun ketika dia masih alam ruh, ataupun alam perut, ataupun di alam kubur. Nada. Di ketika hidup ini. Nilaian itu ketika kita hidup. Maka bagaimanakah kita berlindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah kita menjauhi daripada kekhawatiran kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu hendaklah engkau mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan taat saja? Belum. Dia tetap ada gendingan tuh. Tidak cukup saja dia sembahyang, tapi membohong juga dia dapat juga. Tidak cukup dia puasa, mengumpat daripada sahur sampai bang azan maghrib tu. Macam mana? Lama puasa ni? Berapa? 12, 11, 3. Dah lama lagi kan? Dia puasa daripada sahur tu kan. Lepas sahur tu ingat terus pergi masjid subuh. Dah sambung tarik selimut dulu, dika dia lah. Lepas makan kan, tidur li, sana sekali dia bangun azan maghrib, nasi bangun. Kalau dia terbangun macam mana? Allah. Tapi itu bagus lagi. Ini daripada sahur sampai ke maghrib kerjanya mengumpat ya kerjanya. Itu kata bila Nabi Muhammad SAW, nanti akhir zaman ada di kalangan umatku itu dia berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa. Dia dapat lapar dan dahaga saja. Maka sia-sialah ya. Itu nanti. Maka takwa itu hendaklah engkau mentaati. Artinya hendaklah engkau melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang qat'i, yang menjadi ketetapan, yang menjadi kefarduan. Contoh, apa dia yang menjadi ketetapan sama kita? Salat fardu 5 waktu. Itu tidak ada pilihan itu. Kau suka kah, tidak suka kah? Terpaksa. Paksa. Mau kah, tidak mau kah? Paksa. Kan? Aduh. Kau kaya kah, kau miskin kah? Tetap. Kau sehat kah, kau sakit kah, kau terlantar kah, tidak boleh berjalan kah, apa yang kau dikatil, yang penting normal nih, masih waras, tetap gitu. Balikan 3 saja dia wajib sembahyang. Kanak-kanak yang belum memayis itu, yang belum balik itu, orang yang sudah hilang kewarasan dia nyanyi. Kalau dia tua dia nyanyok kah, atau dia gila kah? Yang ketiga tu dia mati lah. Mati dah wajib sudah. Itu kan Nabi sudah sebutkan. Apabila mati saja anak Adam itu, maka putus segala amal bakti dia kan. Melainkan 3 hal dia bilang itu: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak saleh. Ya kan?
Mana ada orang mati beli sembahyang lagi? Kalau kita jumpa arwah itu bukan kemarin dia sudah mati. Dia pergi arwah sudah tuh. Bukan arwah itu mati sudah kemarin. Kenapa dia sedang Jumat lagi? Allah Akbar. Tapi cukupkah hanya sekadar kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Belum. Maka takwa itu juga hendaklah kita menjauhi, meninggalkan apa saja yang telah dilarang, yang ditegah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sudah cerita hari itu tentang di antara perkara-perkara dosa besar kabair itu hari. Di antaranya zina gitu. Allah bilang la taqrabu zina, jangan kau menghampiri jalan perzinaan itu. Belum lagi berzina kan? Pengharaman itu belum kau zina. Jalan menuju perzinaan itu aja, menjadi puncak perzinaan itu pun sudah dilarang. Malam tahun baru itu macam-macam. Aduh, Allah, macam-macam. Di hotel mahal, di hotel murah, berdoaan gitu di dalam jalan perzinahan itu. Kami tidak berzina. Ya, masa itu kau memang tidak berzina, tapi ini jalan perzinahan yang menyebabkan nanti kau berzina. Kalau kau ditangkap ini berzina kau nih. Maka tidak cukup kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan suruhan dia, tapi kita kena taat juga apa saja yang dilarang, ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita taat. Maka ketaatan ini cukup saja kita mentaati dia. Belum lagi. Banyak betul juga dia punya ini. Iya. Maka hendaklah kita bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita menanamkan sifat sabar. Kalau kita tidak sabar, tidak dapat kita berpuasa. Kalau kita tidak sabar, macam mana kita punya puasa itu? Menahan sabar, menahan marah. Tahulah, belum puasa. Allah, kerana kejap-kejap jadi hak, berubah jadi hijau. Allah, sudah puasa, saya gigit lagi. Ini tiba ya, double trouble. Dia punya marah. Dan bersabar kita di dalam menahan diri kita, menahan nafsu kita, melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya maksiat ini semuanya menyeronokkan. Siapa bilang tidak seronok? Cerita sama saya kalau tidak seronok. Cuma alhamdulillah kita ini masih ada iman, jemaah. Iman yang senipis daun bawang itu, alhamdulillah jemaah. Senipis itu pun boleh mencegah kita daripada melakukan maksiat. Saya Ustaz, kalau sembahyang ini salat fardu saya Ustaz. Kalau salat sunat enggak ada Ustaz. Paling-paling nanti dalam puasa tarawih. Ada iman tuh. Ada iman masih. Saya puasa juga Ustaz, tapi puasa Ramadan saja. Kalau puasa sunat ya adalah bikin ampun aku. Puasa Isnin, puasa Kamis, puasa 13, 14, 15. Dah aku tahan. Gistrik aku, berduga aku. Tapi ada imannya tuh, dia dapat berpuasa tau bulan Ramadan. Kenapa? Karena takutnya itu, karena dia taat, lalu dia bersabar. Jika senang mau bangun sholat subuh, payah. Sebab itu saya tidak boleh terima lah orang bilang macam kalau kita bilang itu, kalau kita ajak dia ke perintah Allah SWT gitu, belum lagi dapat hidayah. Biar ikhlas sudah. Enggak. Ikhlas itu puncanya paksa. Tidak akan terjadi ikhlas itu kalau tidak dipaksa. Anak kita kasih bangun ini kan sudah balik sekolah kan? Balik sekolah sudah. Tidak dipaksa bangun, kira-kira bangun ke tidak? Tidak, belum tahu. Masalahnya bapak mamanya pun bangun pukul 6.30. Kurang mana? Alah.
Apa ini kalau kabut saja? Di WhatsApp-nya pula guru kelas, Assalamualaikum, Cigo, hari ini anak pun dah dapat hadir, damam. Bukan damam, dah sampai diurus. Si bapak bangun jam 6.30, si mama pun bangun jam 6.30. Bila masa? Anak masuk jam 7. Allah, mana dapat diurus? Ibu bapak boleh berdoa kepada Allah SWT, anaknya sakit. Jadi anakku sakit. Itu banyak ramai itu tak paham kita. Anakku sakit bolong-kali. Coba dokter ada juga. Bama yang minta. Karena nak mau kan lewat sudah kan, bohong dia. Ini cerita betul. Dia bohong sama guru tuh. Anakku sakit, betul. Sakit. Dokter bilang apa? Sehat gak anak ini? Ada sakit betul. Lalu diteringat yang dia pernah dengar itu cerita tentang ibu bapak sering saja bohong itu. Teringat dia itu beristighfar. Campur dia, menangis tuh waktu itu mama lah. Jangan-jangan ini kali pasalnya kali. Allah balas gitu. Allah balas. Nangis itu ikhlas itu kan, ikhlas. Alhamdulillah sembuh anakku. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita betul, real kan. Jadi kalau siapa cigu sini, kalau anak ada selalu ibu bapak atau sikit-sikit seminggu itu gitu ya kerjanya. Tapi jangan juga terlalu syak buruk. Tabayun selidik dulu. Selidik, betul kalau tidak ada yang bangun jam berapa beliau tuh. Jadi ini bermaksud takwa itu bukan sekadar kita melaksanakan perintah Allah itu, bukan saja kita mentaati meninggalkan yang larang, tetapi di dalam pelaksanaan kedua-dua elemen ini dia perlu ada sifat sabar. Maka ada sifat sabar inilah yang boleh menyebabkan kita istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sabar, tidak mungkinlah kita datang lagi masjid lah. Betul, percayalah. Saya dulu pernah, saya cerita balik, ini kita cerita pengalaman. 2008, 2009, namanya sebut kampung lah, gitu. Namanya sebut kampung, gitu. Saya kira mau dekat 2-3 tahun lah saya di 3-4 tahun lah saya di sentiasa di masjid itulah. Ya paling-paling adalah kami 2-3 orang, 4-5 orang gitu. Sampai aku kuliah gini. Gila gini dia. Tapi dia lalu kuliah macam gini, bohong lah gitu. Duduk gitu, cerita. PK gitu. Hari-hari gitu. Sampai ada satu jemaah tuh, Ustaz. Macam gini Syekh Ustaz, 4 tahun begini saja gitu. Lama semangat. Kalau kita lihat lama semangat, aku boleh lama semangat gini. Tapi aku katakan sama dia, ya Allah, setiap jalan membuka jalan kebaikan itu dia bukan mudah, sulit. Nabi SAW itu berdakwah 13 tahun di bumi kelahirannya. Itu sengsara, dan dia diperintahkan oleh Allah SWT berhijrah ke Madinah. Baru sukses, baru ada bukan penyokong ini dia lari. Penyokong ini kan lalang. Baru ada pendokong ini bersungguh-sungguh Pak, menyambut dia. Disambutkan Nabi itu, disambut itu. Tolong badru alaina. Disambut di Mekah ada. Padahal dulu masa dia lahir, Nabi Muhammad SAW itu lahir, Abu Lahab itu kan, pesta, kenduri, kendara, 7 hari, 7 malam. Gila betul. 7 hari, 7 malam, gembira. Sekali sudah Nabi Muhammad jadi Rasul, dia kasih tahu dia itu Rasul dan tinggal karena agama nenek moyang kita ini paciku. Tabat ya Muhammad, celaka oleh Muhammad lah.
Jadi bagus bila ada Muhammad itu dia dah balas. Allah balaskan dalam surah Al-Masad, tabat syada Abi Lahab wa tab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ini berulang kali Allah Subhanahu wa taala memberi pesanan kepada kita tentang takwa. Namun Allah Subhanahu wa taala apabila dia memberi pesanan tentang takwa, dia menyandarkan kata takwa itu. Di antaranya kata penyusun kitab ini, Allah Subhanahu wa taala dia sandarkan takwa itu dengan nama dia sendiri. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya takwa itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menyandarkan namanya atas perintah takwa itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, sebagian paling ujung sekali. Kan ayat 282 itu panjang kan itu. Panjang tuh ayat 282 itu. Coba kamu tengok, periksa berapa panjang itu ayat 282 itu. Sebagian daripada itu sikit saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allamakumullah." Dua kata. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah. Allah perintahkan kamu kena berlindung atas apa saja kemurkaan daripadaku. Kamu kena berlindung daripada azabku. Kata penyusun kitab ini, kata yang mensyarahkan kitab ini, maksud ayat tersebut takutlah akan kemarahan. Kemarahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan, marah itu tidak sama dengan murka. Murka ini sangat dahsyat. Murka ini boleh mendatangkan natijah yang sangat buruk sama kita. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini boleh menyebabkan kita ini, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita kekal ataupun sementara. Tapi insyaallah jemaah, yakinlah selagi masih kita meyakini, mengimani seperti mana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meyakini, mengimani la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika dia hidup sampai dia mati, syurga bagiannya, insyaallah masuk syurga. Tapi kalau Allah marah sama dia, kalau Allah murka sama dia, sudah tentulah ada tempat singgahan dia awal-awal sebelum dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Neraka lah itu. Karena basuh dulu dia, ada cuci dulu dia. Biko dulu apa? Saya dulu hidup dulu di dunia, ya, malah sembahyang. Oh, malah sembahyang lah. Oh, malah sembahyang ada dia punya ada tempat khusus. Orang tak sembahyang ni ada khusus dia, ada tempat khusus dia. Neraka sakar, itu 5 tempat itu. Masalah hukum fi sakar. Ini kenapa kamu ni long queue berbaris-baris ni menuju ke neraka sakar? Apa jawab mereka? Kami ketika di dunia dulu adalah orang yang malas sujud kepada Allah SWT. Kata Mufasir, sujud itu sholat khusus saja. Dan ketika peristiwa Isra wa Mi'raj itu, Nabi SAW itu dipertontonkan, diperlihatkan satu kejadian yang sangat luar biasa daripada banyak kejadian. Kita kongsi satu ini, kita kongsikan satu ini, sampai ini penting dan ini teras dalam hal ibadah dan teras hidup kita. Nabi SAW ketika peristiwa Isra itu, Isra belum lagi Mi'raj, ketika Isra itu banyak diperlihatkan. Nabi heran. Lalu Nabi tanya Jibril, "Ya Jibril, itu kenapa itu yang berkumpul-kumpul sana itu, yang memecahkan kepalanya dengan sendirinya tanpa rela tuh, bukan rela ya, tanpa rela, artinya dorang lakukan sendiri tapi tanpa rela."
Dulu paksa diri dong sendiri lah. Macam ibarat kita mau bangun subuh, memaksa kita bangun subuh. Memaksa diri kita mau puasa di bulan Ramadan. Padahal lapar sudah, tapi tetap tahan. Memaksa diri menahan. Itu paksa semuanya itu. Dan paksaan seperti itu ada natijahnya yang baik. Dan Nabi SAW melihat perbuatan manusia-manusia itu daripada kalangan lelaki dan kalangan perempuan. Dan tidak berpakaian, bugil. Tapi masa itu tiada peduli sudah. Nada sudah mau menengok, ini siksi kolot siksi batul kau ini. Nada. Tiada sudah menengok, siksi ke apa, kak putih ke buka, tiada kak besar ke apa, nada. Masa itu semua mementingkan diri sendiri, memikir diri saya sendiri. Yang Nabi SAW akhirnya ketika itu masing-masing menghadap ke batu dan lalu menghantukkan kepala mereka di batu itu dan pecah kepalanya. Pecah itu tidak mati, lalu bercantum kembali kepala yang pecah itu, lalu dibuat lagi perbuatan itu. Lalu begini Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mereka ini saya tidak pernah lihat di alam nyata, di dunia lah, tidak pernah nampak. Kalau nampak mati itu, ya matilah." Kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, ketahuilah mereka itu adalah daripada kalangan umatmu." Terus macam luruh jantung hati Nabi Muhammad SAW ketika dia mendengar, ketika Jibril bilang, "Ya Muhammad, mereka itu adalah daripada kalangan umat." Lalu Nabi tanya, kenapa begini? Nabi Muhammad SAW tanya lagi. Inilah tandanya kerisauan Nabi. Apabila disebutkan itu daripada kalangan umatmu, maka Nabi mau tahu puncak. Kita kan macam gitu. Kalau ada satu masalah, kita mesti cari puncaknya kan. Kita buka pipe kita, ini lagi. Kenapa boleh ini? Tanya sebenarnya. "Oh, Bu, ada pipe kamu sana tuh? Ada pelanguang. Kenapa ada kami ini ada?" Cari pun puncak. Maka Nabi tanya, "Ya Jibril, kenapa mereka macam gitu? Apa sebab orang macam gitu?" "Ya Muhammad, ketika mereka di dunia, mereka itu adalah dari kalangan umatmu yang tidak mau sembahyang, yang tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah. Maka sebab itulah begini Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan di akhirat kelak nanti tidak berganjak kaki kita ini. Kita tidak akan ditanya lain-lain hal dulu. Kita tidak ditanya tentang puasa kita. Kita tidak ditanya tentang zakat kita. Zakat fitrah itu biasalah standar lah. Ini zakat harta yang kita adakan, sedekah yang kita ada, haji yang kita pernah tunaikan, umrah yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tanya itu semua dulu. Belum dia tanya. Dan tidak akan tanya dulu itu. Kata bila Nabi, Allah katanya apa? Hal solat kita. Solat apa? Solat fardu yang kita buat ini. Kalau baik, maka baiklah ia. Kalau buruk, sifat kasih sayang Allah SWT, dia minta lagi malaikat, "Wahai malaikatku, kau periksa, adakah lagi solat sunat dia yang boleh menampung kekurangan yang ada pada solat fardu dia?" Periksa lagi. Ini dulu masa hidup ini tarawih pun paling mangkir. Digaduhnya di Imam Atuh. Imam Atuh buat 20, dimurahin dari Imam Atuh. Boykot. Orang Islam ni kalau bapak boykot ya macam-macam. Boykot McD, terbengkrap terus. Bukan Malaysia lah, sana di negara luar. Malaysia enggak, belum champion kalau mau boykot. KFC boykot, macam-macam lah, Starbucks boykot. Tapi luar biasa kita ini, masjid pun diboykot. Allah Akbar, masjid kita boykot. Ya Allah, jemaah. Jadi kalau kita mau boykot, kita kena tahu produk kan. Ini masjid pun diboykot, surau diboykot, macam-macam lah kata boykot. Ya Allah, luar biasa umat ini. Umat inilah.
luar biasa. Tidak semua lah gitu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyandarkan atas namanya dengan wasiat takwa itu. Supaya apa? Supaya kita ini nanti kita takut akan kemurkaan Allah, akan kemarahan Allah, akan hukumnya. Kenapa? Kita takut nanti kita termasuk golongan orang-orang yang melakukan maksiat, yang melanggar akan perintahnya. Itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah, nescaya Dia akan mengajar kamu. Jamaah, percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Dia sudah mengajari akan kita umur munazzilah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu tentang apa? Tentang cara hidup di dunia ini. Tentang cara hidup bermasyarakat. Allah sudah ajar kita. Tidak perlu orang ajar kita, tapi Allah mengajar akan kita bagaimana tata cara hidup di dunia ini, bagaimana tata cara hidup bermasyarakat. Allah. Tidak cukup dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala perkataan takwa itu juga disandarkan kepada tempat ataupun masa. Supaya kita tahu perintah takwa itu, perintah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sandarkan dengan tempat ataupun masa. Contoh, dalam surah Al-Imran ayat 131, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqun nar, peliharalah diri kamu daripada api neraka. Peliharalah diri kamu itu daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berlindung daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu allati uiddat lil kafirin. Kenapa? Neraka itu untuk siapa? Allah kasih tahu itu. Tempat siapa itu neraka itu? Adakah kita nanti termasuk golongan yang mana Allah SWT memang tetapkan neraka itu memang tempat orang? Dan kita sudah mengetahui bahwasanya neraka itu memang tempat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah SWT, allati uiddat lil kafirin, maka neraka itu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kafir. Siapa orang-orang kafir itu jemaah? Ini kita masih kasih paham nih jemaah. Nanti supaya nanti ada yang tidak tersinggung. Jangan pula kita pun serba salah pula mau nyebut kalimat kafara itu, kafir itu. Siapakah kafir itu? Lalu ada orang bilang Kristen, lalu orang bilang Yahudi, lalu orang bilang Buddha, lalu orang bilang Hindu, lalu mereka bilang ateis. Kafir itu mereka yang menolak kebenaran, mereka yang menanamkan akan kebenaran, mereka yang menutupkan akan kebenaran. Maka itulah yang dikatakan kafir. Mereka menolak akan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha disembah. Mereka menolak pula akan Rasulnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul khataman nabiyyin yang membawa akan risalah Islam ini. Karena bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menampakkan orang-orang kafir itu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada kita. Karena bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir itu sangat mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan sangat mengetahui akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang tidak tahu jemaah. Tetapi mereka sengaja menutup akan diri mereka untuk apa? Untuk menerima akan agama ini.
azan jemaah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tangguh dulu sebentar. Kita bagi duluan azan Isya insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana salli ala sayyidina innaka la taqdi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit jemaah yang terakhir daripada wasiat
agar kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyusun kitab ini menyatakan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kata takwa itu dengan tempat berlakunya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, bertakwalah kamu itu, nanti kamu akan dibalas dengan sesuatu yang sangat buruk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Kata Allah, maka peliharalah diri kamu, fattaqun naral lati, maka pelihara diri kamu daripada api neraka. Allah minta kita pelihara, berlindung, takut kamu kena bertakwa supaya kamu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maka sebab itu kata Allah, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang mana bahan-bahan bakarnya adalah manusia. Allahu Akbar. Bukan kayu api. Manusia. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Maka para ulama, para mufasir menyatakan batu-batu itu ialah batu-batu berhala. Uiddat lil kafirin, yang disediakan oleh orang-orang, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Memang kita sudah sedia maklum bahwa memang neraka itu khusus, memang khusus untuk orang-orang kafir. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap menyatakan kamu kena bertakwa, kamu kena berlindung, kamu kena takut. Takut dari apa? Takut kamu kena minta perlindungan supaya kamu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka aku nanti. Karena kamu kena tahu, wahai perhambaku, di neraka itu bahan api dia, bahan bakar dia manusia sama batu-batu yang diperbuat, yang dijadikan berhala batu-batu itu. Maka Allah perintahkan sama kita dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Dia perintahkan kepada hamba ini, kamu kena berlindung daripada ini, azab ini. Kita nih, ketika kita hidup ini, kita akan cari satu jalan, kena berlindung supaya nanti kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kasih tahu di neraka itu bahan bakar dia manusia, bukan kayu api, manusia. Dan bersama apa? Bersama-sama dengan batu. Kenapa dengan batu? Kenapa tidak dengan kayu? Ada pernah kita membakar masak orang kawin gitu pakai batu kita. Nah, ada pakai kayu api. Mau tahan pakai kayu bakau. Kalau kami kulit papu, kalau gata dia babok deh. Jadi dabu. Karena kayu itu akan hangus. Batu enggak. Bayangkanlah manusia itu dibakar bersama batu. Yang mana batu itu kekal. Maka Allah SWT perintahkan kita, fattaqun nara, kamu berlindung, kamu mesti takut, kamu jauhi ini. Karena bahwasanya sangat dahsyat ini, pembakaran sangat dahsyat di dalam neraka Allah SWT. Karena bahwasanya neraka itu memang aku khususkan kepada orang-orang kafir, yang mana mereka itu sudah mengetahui tentang aku, mereka itu sudah mengetahui tentang nabi mereka, rasul mereka, tetapi mereka tetap mendustai rasul dan nabi mereka. Tetap mereka mendustai akan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Maka sebab itu Allah sangat murka kepada siapa? Orang-orang kafir. Dan Allah murka kepada mereka yang sudah mengetahui tentang hal ini, tetap juga mereka tidak mau bertakwa. Apa tadi takwa itu? Mereka yang mentaati akan perintah Allah, dan mereka juga yang mentaati akan meninggalkan apa yang dilarang. Mereka tidak mau taat, mereka tetap langgar. Tidak mau melakukan perintah, tetap juga langgar apa yang dilarang. Maka nanti jadi mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka itulah yang dikatakan oleh penyusun kitab ini. Di antara pesanan dia tentang takwa. Kerana ini jalan untuk kita selamat di dunia dan akhirat ini pun takwa, jemaah. Maka sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan, maka kita kena fikirkan tentang diri kita. Kita kena fikirkan tentang ahli keluarga kita. Kita kena fikirkan apa natijah yang kita dapat nanti di akhirat kelak. Mungkin di dunia ini kita tidak nampak. Ketika kita masih hidup ini kita tidak nampak apa yang kita buat. Tetapi insya-Allah belasan daripada Allah SWT itu tetap ada. Sama ada di dunia, di alam kubur, ataupun nanti di yaumul mahsyar nanti, di akhirat kelak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah sedikit pesanan wasiat takwa ataupun pesanan takwa yang telah dinyatakan oleh penyusun kitab ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat sama kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersungguh-sungguh penuh dengan azam yang jazam agar sentiasa kita merubah corak fikir kita. Kita berfikir bagaimana tentang hala tujuh ibadah kita, dan yang jelasnya bahwasanya ibadah yang kita lakukan di dunia ini mungkin kita tidak nampak di dunia ini, tetapi insya-Allah kita pasti akan dapat nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam hal agama ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam hal agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita, sama ada yang sudah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih lagi bersama-sama dengan kita. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan saudara-saudara kita yang berada di khususnya di Palestina ataupun mana negara-negara Islam, agar mereka diberi kemenangan dan diberi mereka kemudahan. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang baik itu adalah kelemahan diri saya. Mohon maaf, kurang ilmu, tidak fasih dalam penyampaian, kasar dalam bahasanya. Di sini saja aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.